Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk lagi di mata kuliah Supply Chain Management. Pembahasan hari ini mengenai perencanaan dan pengelolaan. Ya, jadi bagaimana merencanakan permintaan dan mengelola permintaan. Ya, ini kaitannya dengan supply chain. Ya, kalau kita lihat ya, permintaan ya, atau juga biasa disebut dengan demand ya. Demand. Nah, ini ya, permintaan, perencanaan ya, bagaimana melakukan perencanaan dari sebuah permintaan ya, permintaan dari customer ya. Jadi proses yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan ya untuk mengantisipasi permintaan, berarti dia harus melakukan perencanaan permintaan ya. Itu ya, ini tujuannya adalah untuk mengantisipasi permintaan pelanggan atau customer ya, sehingga produk ini bisa dipastikan gitu ya. Nah, jadi untuk memastikan bahwa produk itu tersedia ya, artinya dalam jumlah yang cukup ya. Ini jumlah yang cukup sesuai dengan permintaan dari customer ya. Permintaan yang cukup di tempat dan waktu yang tepat sesuai dengan level pelayanan ya. Biaya supply yang terendah. Nah, artinya ketika ada permintaan ya dari konsumen atau customer, berarti dia akan butuh yang namanya biaya supply. Nah, perusahaan dia akan mencari sebuah biaya supply yang terendah. Nah, di mata kuliah manajemen produksi itu kan ada ya yang namanya manajemen transportasi, yaitu ya metode transportasi ya, bagaimana mensuplai ya, dari pabrik ke gudang A ke gudang B. Nah, di situ kan ada bagaimana agar biayanya bisa serendah-rendahnya berdasarkan dari metode transportasi ya. Kemarin kan ada di mata kuliah manajemen produksi itu ada metode transportasi menggunakan biaya terendah menggunakan sudut barat laut ya, menggunakan Vogel ya. Nah, itu. Nah, dari situ kan bisa kelihatan mana biaya yang paling rendah ya. Nah, jadi termasuk di sini di dalamnya adalah peramalan permintaan ya. Nah, ini bagian-bagian dari perencanaan permintaan dan pengelolaan permintaan. Itemnya ini ya, peramalan permintaan, manajemen persediaan, perencanaan kapasitas ya, perencanaan dan penjadwalan produksi ya, rencana kebutuhan material. Jadi ini adalah kegiatan yang kaitannya dengan perencanaan permintaan ya. Ya, perencanaan permintaan dan mengelola permintaan ya ini. Nah, selanjutnya ini masih di demand planning dan demand management ya. Asumsi utama ya, jika dalam perencanaan permintaan itu kita harus mengetahui bahwa permintaan dari customer atau pelanggan itu ya, permintaannya kadang naik kadang turun. Nah, ini ya, jadi tidak konstan gitu ya. Naik turunnya permintaan tersebut ya adalah input yang sudah ditentukan dalam proses demand planning. Nah, jadi ketika melakukan perencanaan berarti dia sudah memperhitungkan ya naik turunnya permintaan ya. Itu misalkan naiknya permintaan di bulan puasa ya, itu turunnya permintaan misalkan di tengah-tengah bulan ya. Nah, karena itu belum ada pemasukan ya kalau untuk karyawan ya, contohnya. Nah, selanjutnya ini ada sales dan marketing ya, menggunakan promosi
dan cara lain untuk meningkatkan penjualan. Nah, ini ya, jadi ada strategi penjualan yang dilakukan oleh marketing untuk meningkatkan penjualan. Sehingga dari sini bisa dilakukan demand planning ya untuk produksi misalkan ya ini. Demand planning untuk ketersediaan stok barang di gudang ya ini. Nah, hal ini baik dalam hal meningkatkan volume penjualan ya ini. Tetapi usaha ini bisa menimbulkan masalah serius jika tidak dikomunikasikan dengan baik terkait dengan perusahaan ya pada channel lain dalam supply chain. Nah, jadi ada diskomunikasi ya. Nah, hal ini bisa diatasi dengan adanya teknologi informasi yang terintegrasi ya, contohnya ERP ya. Nah, mata kuliah ERP itu adalah bagian dari sistem yang terintegrasi ya. Ada penjualan dari bagian marketing ya, sehingga bisa terintegrasi dengan laporan keuangan, ketersediaan barang di gudang ya itu. Nah, konsekuensinya di sini adalah kekurangan stok atau kelebihan inventory ya. Nah, ini ya, kalau kita tidak melakukan perencanaan permintaan secara benar, sehingga akan ada kekurangan stok, bahkan ada juga yang kelebihan stok ya, karena tidak ada perencanaan dari permintaan ya. Nah, demand ya, di sini demand management mengelola permintaan di sini secara efektif ya, berusaha memastikan bahwa profil permintaan ya di sini harus smooth gitu ya, halus ya, smooth mungkin, sehingga lebih mudah untuk operasi supply chain. Artinya harus lebih sesuai dengan permintaannya ya, sesuai dengan perencanaan permintaannya ya ini. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya pasif ya memproses permintaan, tapi juga berusaha untuk mengurangi naik turunnya permintaan ya, atau meningkatkan stabilitas permintaan ya ini. Nah, jadi rencana permintaan ini adalah sangat, kalau kita lihat di sini ya, reaktif di sini ya. Ya, demand planning adalah reaktif, sementara demand management adalah proaktif ya terhadap permintaan pelanggan. Nah, artinya marketing ini melakukan promosi, penjualan, pemasaran, dia harus proaktif ya. Bagaimana bisa mendapatkan sebuah permintaan ya dari pelanggan ya nih. Nah, sedangkan demand planning, perencanaan planning reaktif. Dia melakukan perencanaan ya dengan target yang sudah ditentukan ya dalam manajemen perencanaan, sehingga bagian marketing ini harus proaktif ya mencari permintaan dari pelanggan. Nah, itu instrumen untuk mengelola permintaan itu. Nah, ini tadi ya, promosi ya, ada promosi dari bagian marketing ya. Terus ada harga yang kompetitif ya, itu jadi harga yang kompetitif dengan para pesaing ya, pricing ya. Terus ada self management, deal struktur ya, struktur permintaan ya yang jelas ya, dan pengelolaan ya dari permintaan yang jelas di sini ya. Contoh di sini ya, promosi. Bagaimana kegiatan promosi yang dilakukan oleh bagian marketing ya. Kegiatan membuat promosi bisa membuat pola permintaan lebih mudah atau lebih sulit dipenuhi ya. Promosi pada saat permintaan lesu dan reaksi pasar terhadap promosi relatif cepat dapat menciptakan pola permintaan yang lebih rata. Sedangkan promosi yang pada saat permintaan sedang tinggi menyebabkan permintaan yang lebih fluktuatif. Nah, jadi ketika promosi di saat permintaan itu sedang tinggi, nah otomatis banyak permintaan yang harus dikelola agar apa? Agar terpenuhi. Ya, itu. Kalau permintaan lesu, ya
ketika promosi dilakukan terjadi permintaan yang lesu, berarti harus ada pengelolaan ya permintaan yang lebih efektif ya agar persediaan stok tidak berlebih ya karena permintaannya lesu. Nah, pricing ini kebijakan harga ya dalam mengelola permintaan. Ya. Contoh, tarif telepon untuk siang hari ditetapkan lebih mahal dibandingkan waktu malam hari. Ya, karena kenapa? Siang hari itu banyak digunakan ya telepon. Ya, nah waktu malam hari jarang orang menggunakan. Maka agar permintaan itu lebih banyak, maka malam hari dikasih diskon untuk nelponnya. Maka banyak yang nelpon malam-malam, ya itu. Ya, potongan harga pada jam-jam tertentu di restoran. Ya, misalkan jam 5 sampai jam 6 sore. Itu kan jam-jamnya orang pada lapar ya, pulang kerja. Nah, itu ada potongan harga. Akhirnya banyak orang pada makan ya. Atau jam-jam yang bukan jam makan siang ya. Ya. Nah, self management ini kaitan dengan posisi cara penempatan suatu barang. Ya, ini pengelolaan fisik dari sebuah produk ya agar mudah dicari ya, mudah untuk dikelola ya, itu mudah untuk dilakukan pengecekan ya. Ya, nah banyak terjadi di supermarket ya, biasanya barang-barang produk itu dikasih barcode ya agar mudah diidentifikasi ya. Ini contoh produk baru ditempatkan di tempat yang terlihat jelas oleh pengunjung toko atau supermarket. Nah, ini punya strategi agar apa? Agar pengunjung bisa mengetahui bahwa ternyata ada produk baru ya dari biskuit misalnya. Nah, kalau produk baru taruh di belakang, nah supplier atau pembeli nggak tahu dia apakah ada produk baru atau tidak ya di sini. Terus deal struktur ini meliputi persetujuan jual beli ya, persetujuan jual beli antara perusahaan dengan pelanggan. Ya, contohnya boleh tidaknya mau produk dikembalikan ya, ini contoh. Misalkan dia sudah membeli, terus apakah ini boleh dikembalikan ya. Nah, terus nanti perjanjian pengembaliannya seperti apa, terus pembayarannya bagaimana, terus apakah ada garansi. Nah, ini deal dari sebuah produk itu dibeli. Ketika dibeli apakah ada dealnya ya, baik itu garansi, cara pengembalian barang yang reject, yang rusak ya gitu. Nah, instrumen dalam mengelola permintaan ya, ini kalau kita lihat di sini, instrumen haruslah efektif digunakan jika perusahaan memahami dengan baik perilaku pembeli. Nah, ini ya terhadap pemberlakuan masing-masing instrumen. Ya, contoh di sini perusahaan harus memahami efektivitas suatu promosi dalam menggeser atau menaikkan volume penjualan ya. Jadi perlu mengetahui pengaruh reaksi pelanggan yang berbeda terhadap biaya yang terjadi pada supply chain ya gitu. Jadi di sini kaitannya dengan riset pasar ya, bagaimana ketika dipromosikan produk baru, bagaimana reaksi dari pembeli ya, reaksi dari fitur-fitur yang ada di produk tersebut ya. Kalau makanan, reaksi dari cita rasanya bagaimana ya. Nah, itu ada survei ya, survei riset pasar ya. Nah, ini contoh kasus ya. Contoh kasus ada permintaan ya. Di sini ada permintaan demand di bulan Januari 1.600, Februari 3.000, Maret 3.200 ya, April 3.800, Mei 2.000. Nah, ya, kalau kita lihat di sini ya fluktuatif ya. Beda-beda ya di sini. Kalau kita lihat di sini terendah ada di bulan permintaan ada di bulan Januari ya ini. Terus permintaan tertinggi ada di bulan April. Nah, ini juga perlu diketahui nih. Kenapa di bulan April ini permintaan tinggi? Ya. Nah, harus di riset ya. Apakah di bulan April ini memang ketika itu terjadi permintaan yang tinggi karena hari raya ya, hari raya Idul Fitri misalkan, tahun baru, atau kenaikan kelas ya itu.
Nah, begitu juga dengan Januari ini, kenapa permintaan sangat kecil di sini ya. Ya, ini demand, permintaan ya. Terus ini cost-nya, pengeluarannya ya, material cost-nya ya di sini 10 unit ya, holding cost, stock out cost-nya ya, hiring trainingnya ya. Nah, ini ketika dijual, sale price-nya 40 per unit, starting untuk ketersediaan barang di gudang ini 1000. Ini starting workforce-nya 80 ya. Nah, ini regular working hour-nya ya, ini 8 jam. Nah, ini ya, jam kerja ya, produk itu tersedia lah istilahnya ya, 8 jam sana. Maksimum overtime ya 10 jam misalkan di sini ya, per bulan ya. Nah, ini adalah contoh kasus ya. Jadi dari permintaan ini ya, lalu dikaitkan dengan cost ya. Terus ini detailnya ya, bagaimana proses dari supply chain-nya ini ya, seminim mungkin ya pengeluarannya ya, itu. Nah, ini contoh hasil dari perhitungan ya. Kalau kita lihat di sini hampir sama dengan metode transportasi ya. Ini dari T 0 ke 0 ya, 1 ke 0 ya. Nah, 1 ke HT ya, 2 ke HT, 2 ke WT 65 ya, ini ya. Nah, untuk kinerja finansial tanpa demand management. Nah, ini kinerja dari finansial ya, keuangan ya, tanpa permintaan ya, tanpa mengelola permintaan ya. Ini misalkan di sini ada total cost over planning ya, total cost ya, total pengeluaran berlebih dari perencanaan secara periode ya. Di sini $422 ya, ini 275. Ini terdiri dari material cost, labor cost ya, ya, pengeluaran biaya material ya, biaya sumber daya manusia, biaya inventory ya, pengeluaran untuk pemeliharaan gudang ya, stock cost ya, biaya stok barang ya, ini dan seterusnya, sehingga didapatkan revenue-nya 600 ya, 40, profitnya 217 ya, ini. Jadi ada keuntungan 217 di sini ya, dengan total cost over planning di sini ya, 422 ya, ini. Nah, ini juga harus diperhitungkan ya. Nah, ini adalah pengaruh demand management untuk skenario 1 ya. Di sini kalau kita lihat ya, ada permintaan di bulan Januari ya sebesar 3.000, Februari 2.400, Maret 2560, April 3.800 ya, Mei 2.200 ya, Juni 2.200. Ini Mei Juni ini sama ya. Ya, permintaan tertinggi itu di bulan Januari ya, ini. Permintaan terendah dia ada di, kita lihat di sini, Mei dan Juni di sini ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, misalkan dilakukan perencanaan manajemen, perencanaan permintaan untuk mengadakan promosi di bulan Januari. Di sini dikasih harga diskon ya menjadi $39 per unit. Akibatnya terjadi ya di sini 20% kenaikan permintaan. 20% forward buying ya, pengembalian pembayaran ya pada bulan Februari ya, nih. Dan Maret seperti terlihat pada tabel. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini ada forward buying pada bulan Februari ya, ini. Nah, ini forward buying nih pada bulan Februari dan Maret ya. Nah, ini Februari, Maret ya, ini.
Terus di sini pengeluaran cost-nya $421, dapatkan revenue 643, ya. Nah, profitnya 221, ya ini. Nah, ini contoh solusinya, ya. Nah, solusi ini bisa menggunakan metode transportasi, ya. Nah, di mata kuliah manajemen produksi kan tuh ya, kita sudah dapatkan ya berapa biaya pengeluaran ya untuk proses supply-nya, ya ini. Nah, ini untuk yang pengaruh demand, ya, demand manajemen skenario 2, ya. Kita lihat di sini, ya. Jadi di Januari 1600, ya. Nah, ini tertinggi ada di bulan April, ya, 5060, ya. Terendah ada di Januari, ya ini. Ya, di sini dengan harga diskon 39 per unit, ya. Akibatnya terjadi 20% kenaikan permintaan, 20% forward buying, ya, pada bulan Mei Juni, ya, pada bulan Mei dan Juni, ya, forward buying, sehingga didapatkan cost pengeluarannya ya 438, ya, revenue 650, profitnya 211, ya. Ya, ini. Nah, ini solusinya, ya. Itu. Nah, selanjutnya perencanaan produksi agregat. Nah, ya, agregat. Ya, kenapa perlu dilakukan perencanaan agregat? Karena kapasitas. Nah, karena adanya kapasitas, ya, di sini. Ya, karena adanya kapasitas, ya, baik itu kapasitas produksi, transportasi, maupun penyimpanan gudang, dan ada hal-hal lain yang mempunyai biaya, itu, ya. Kalau produk ingin diproduksi kan ada biaya, cost produksi. Terus produk itu akan dikirim, ada cost pengiriman, transportasi, ya. Kalau produk itu disimpan di gudang, ada cost pemeliharaan produknya, ya, dan lain-lain. Jadi perusahaan berarti ini harus bisa mengantisipasi, ya, permintaan, menentukan lebih awal, ya, ini, daripada datangnya permintaan, gitu, ya. Nah, jadi perusahaan membuat sebuah perencanaan permintaan di awal, ya, untuk mengantisipasi datangnya permintaan, ya, ini. Jadi bagaimana permintaan tersebut akan terpenuhi, ya, itu. Jadi apakah perusahaan harus membangun pabrik dengan kapasitas besar, ya, di sini, sehingga mencukupi pada saat permintaan mencapai puncaknya, ya, misalkan pada hari raya, ya, ini. Atau harus perusahaan membangun pabrik kecil tetapi dibarengi dengan adanya biaya persediaan, ya, yang muncul saat permintaan rendah sebagai antisipasi terhadap permintaan di bulan depan, gitu, ya. Nah, misalkan bulan depan mau hari raya Idul Fitri. Nah, akhirnya perusahaan untuk mengantisipasi permintaan yang memuncak, maka dibuatlah pabrik kecil, ya, atau bisa juga kerjasama dengan perusahaan lain bagi hasil, ya, karena perusahaan sudah tidak sanggup untuk memproduksinya karena keterbatasan sumber daya mesin, sumber daya manusia. Mau nggak mau dia harus kerjasama dengan perusahaan lain bagi hasil, ya. Ya, ini peran perencanaan agregat dalam sebuah supply chain, ya, ini. Pertama, menentukan di sini untuk menentukan parameter operasional selama rentang waktu tertentu. Pertama, ini ada laju produksi, ya, ini jumlah unit yang tersedia dalam persatuan waktu, ya, tenaga kerja, ini jumlah tenaga kerja per unit kapasitas yang diperlukan oleh produksi. Terus juga lembur, jumlah lembur yang direncanakan, tingkat dari kapasitas mesin, ya, jumlah kapasitas mesinnya berapa yang diperlukan untuk produksi. Terus ada subcontracting, jumlah kapasitas subkontrak yang diperlukan. Terus ada backlog,
Backlog ini adalah permintaan yang tidak dapat dipenuhi pada periode di mana permintaan tersebut muncul, tetapi ditunda pada periode berikutnya. Nah, ini backlog. Ya, karena ada banyak permintaan, akhirnya permintaan itu diantri gitu ya. Nah, ditunda pada periode berikutnya ya, itu persediaan yang ada ya. Nah, ini tingkat persediaan yang akan disimpan selama berbagai periode dalam perencanaan ya. Jadi stok barang ya, stok produk yang disimpan di gudang untuk persediaan beberapa bulan atau beberapa periode ya. Nah, permasalahan dari perencanaan agregat ini berdasarkan ramalan permintaan untuk setiap periode dalam planning horizon. Di sini tentukan tingkat produksinya ya. Jadi di sini kita harus bisa menentukan berapa tingkat produksinya ya, terus berapa persediaannya dan kapasitasnya untuk setiap periodenya, sehingga akan dapat memaksimalkan sini ya profit supply chain selama periode perencanaan. Nah, untuk membuat rencana agregat maka tentukan dulu planning horizonnya ya. Jadi planning horizon itu ya terdiri dari tingkat produksinya, persediaannya, kapasitasnya. Nah, ini ya planning horizonnya biasanya antara 13 sampai 18 bulan ya. Tentukan tingkat durasi setiap periode, apakah dalam bulan, apa dalam minggu ya. Tentukan informasi kunci yang diperlukan untuk membuat sebuah rencana agregat ya, itu ya. Ramalan permintaan untuk setiap periode T. Nah, ini ya ramalan permintaan ya, ini rumus ya. Jadi ramalan permintaan itu rumusnya FT di sini ya. Untuk setiap periode ya, periode disingkat rumusnya T dalam planning horizon sepanjang T periode. Nah, periode itu simbolnya T ya, itu. Untuk setiap periode simbolnya T kecil. Untuk ramalan permintaan simbolnya FT. Sehingga biaya-biaya produksinya ya, di sini ada biaya tenaga kerjanya berapa ya, waktu reguler ya per hari, terus lembur per hari, biaya subkontrak ya per hari atau per unit, biaya mengubah kapasitas, contohnya menyewa atau memecat ya tenaga kerja, biaya menambah atau mengurangi kapasitas mesin ya. Ini ya, kalau kita lihat di sini jam tenaga kerja per mesin itu diperlukan untuk per unitnya ya. Nah, dalam satu unit jam tenaga kerjanya berapa dalam per mesin, dalam satu mesin, dalam per mesinnya. Biaya penyimpanan persediaan ya, unit per periode ya, biaya kehabisan persediaan, stok atau backlog cost ya, unit per periode. Terus constraint yang kaitan dengan batasan lembur ya. Nah, batasan lemburnya misalkan hanya 2 jam. Terus constraint dalam kaitan dengan pemecatan modal yang ada, kehabisan persediaan, dan backlog ya. Ini backlog ini kan permintaan yang ditunda ya. Nah, output dari rencana agregat yaitu di sini jumlah produksi dari waktu reguler ya, dari waktu normal, lembur dan subkontrak. Ini yang ditentukan untuk menentukan jumlah tenaga kerja ya, tingkat pembelian ke supplier, persediaan yang disimpan ya, ini digunakan untuk menentukan berapa luas dari gudang, modal kerja yang dibutuhkan ya. Terus juga jumlah backlog, stock out. Nah, ini digunakan untuk menentukan tingkat pelayanan kepada pelanggan. Gitu. Jadi artinya pelanggan tetap dilayani, tapi dia menunggu untuk periode berikutnya. Nah, itu kalau banyak permintaan. Ya, atau agar pelanggan itu tidak lari ke perusahaan lain, diadakan kerjasama dengan perusahaan ya, ada join ya, agar terpenuhnya permintaan pelanggan ya. Nah, tenaga kerja disewa dan diberhentikan berarti artinya di sini digunakan untuk
masalah tenaga kerja yang mungkin ditemui. Itu misalkan permintaannya memuncak ya, sehingga perusahaan tidak berdaya dengan sumber daya yang ada, akhirnya dia menambah sumber daya ya, menambah tenaga kerja dengan cara dikontrak atau disewa untuk memenuhi permintaan ya gitu. Nah, peningkatan penurunan kapasitas mesin, maka di sini digunakan untuk menentukan apakah alat produksi baru perlu dibeli gitu ya. Misalkan tenaga kerjanya sudah ditambah tapi mesinnya kurang. Nah, ini ya. Pengaruh rencana agregat terhadap profitabilitas ya di sini. Jadi pengaruh rencana dari agregat ya dari terhadap keuntungan perusahaan ya, kalau kita lihat di sini. Pertama, kualitas rencana agregat di sini berpengaruh penting ya. Ya terhadap profit, keuntungan sebuah perusahaan ya. Rencana agregat yang tidak baik dapat mengakibatkan kehilangan penjualan. Ya, larinya customer ke perusahaan lain. Atau keuntungan jika kapasitas dan persediaan yang ada tidak mampu memenuhi permintaan ya. Dengan kapasitas yang ada, sumber daya yang ada tidak memenuhi permintaan. Nah, ini otomatis kalau tidak baik dia akan lari nih pembelinya ke tempat lain ya. Nah, selain itu rencana agregat yang buruk juga dapat menimbulkan kelebihan kapasitas ya dan persediaan, sehingga meningkatkan biaya pengeluaran untuk pemeliharaan ya. Nah, strategi perencanaan dari agregat ya, dari agregat ini ya. Jadi pertama kita harus buat sebuah case strategi ya, menggunakan kapasitas sebagai pendukung ya, menyelaraskan laju produksi dengan laju permintaan. Nah, jadi harus diselaraskan. Produksi 1000 berarti harus sesuai dengan permintaan 1000 gitu ya. Nah, selaras ya. Jadi jangan sampai produksi 2000, permintaan hanya 1000. 1000-nya menganggur, disimpan di gudang. Kalau makanan dia akan cepat susut ya, cepat expired. Kalau produk mesin elektronik itu dia akan susut ya. Nah, time flexibility strategi ya, menggunakan utilitas sebagai pendukung, mengubah waktu kerja dan lembur untuk menyelaraskan produksi dengan permintaan. Nah, misalkan permintaan tinggi, berarti dia harus diselaraskan nih adanya waktu lembur ya, bertambahnya waktu kerja atau bertambahnya tenaga kerja. Nah, ketika permintaan sedang rendah, berarti kan adanya pengurangan jam kerja, tidak adanya lembur atau mengurangi tenaga kerja ya. Nah, level strategi di sini untuk menggunakan persediaan sebagai pendukung, menggunakan penggunaan dan kapasitas mesin dan tingkat tenaga kerja dibuat tetap, permintaan dipengaruhi oleh persediaan ya itu. Terus mix strategi, ini kombinasi satu atau lebih ketiga strategi di atas. Nah, ini jadi kombinasi satu atau lebih dari strategi-strategi ini ya. Nah, ini mix strategi. Misalkan dia menggunakan cash strategi dan juga menggunakan level strategi gitu ya. Ini ya, dia menggunakan strategi untuk ketersediaan kapasitas mesin ya, dengan permintaan ya, laju produksi ya. Nah, cash strategi ya, di sini laju produksi yang diselaraskan dengan permintaan ya. Nah, dengan mengubah kapasitas mesin atau menyewa atau memberhentikan tenaga kerja saat permintaan bervariasi ya, tidak tetap, mempunyai permintaan yang berubah-ubah ya. Nah, dia menyelaraskan dengan laju produksi ya, laju produksi dan permintaan dengan mengubah jumlah kapasitas mesin atau tenaga kerjanya. Kalau laju produksinya rendah ya,
permintaan rendah, otomatis kan tenaga kerja dan mesin ini kan banyak yang tidak terpakai ya. Terus dalam praktek seringkali sulit untuk mengubah kapasitas dan tenaga kerja dalam waktu singkat ya. Ini berarti butuh waktu untuk melakukan perubahan. Mahal jika biaya mengubah kapasitas tinggi ya, ini jelas ya. Ketika kapasitas produksi tinggi, mesin juga berproduksi dijalankan terus menerus, sehingga ada cost biaya perawatan ya, cost biaya untuk tenaga kerja yang lembur ya. Pengaruh negatif ya di sini terhadap moral tenaga kerja ya. Kalau sering lembur terus ya, otomatis moral tenaga kerja juga kan ya akan susut ya, tenaganya akan cepat lelah ya. Ya, berarti kan perlu ada tenaga kerja baru misalnya. Nah, berakibat juga pada rendahnya persediaan ya. Berguna jika biaya menyimpan persediaan tinggi sementara biaya mengubah kapasitas rendah. Ya, ini. Jadi jika biaya penyimpanannya ini tinggi sementara biaya untuk mengubah kapasitas rendah ya. Karena biaya untuk menyimpan kan perlu untuk perawatan ya. Nah, sedangkan pengeluaran untuk mengubah kapasitas ya, itu kan dia perlu ya, artinya rendah ya kapasitasnya ya gitu ya. Jadi di gudang itu kapasitasnya masih banyak yang kosong gitu ya, tapi pemeliharaannya terus ya di gudang ya. Ya, time flexibility strategis ya, ini dapat digunakan jika terdapat kelebihan kapasitas mesin ya. Mesin tidak bekerja 24 jam dalam sehari. Nah, ini ya. Jadi diatur ya jika kalau menggunakan time fleksibel. Nah, kalau produksi sedang rendah berarti mesin bisa dikerjakan tidak dalam 24 jam gitu ya. Nah, dalam sehari. Ya, 7 hari seminggu. Jumlah tenaga kerja tetap, tetapi jumlah jam kerja diubah sepanjang waktu ya. Ini ya, untuk menyelaraskan produksi itu ya. Misalkan ya jumlah tenaga kerjanya tetap, hanya jumlah jam kerjanya yang dirubah ya gitu. Misalkan produksi lagi susut, lagi rendah, maka jam kerja karyawan dikurangi, yang tadinya 8 jam jadi 5 jam ya itu. Nah, itu juga menghemat mesin ya, menghemat pengeluaran produksi ya. Dapat menggunakan lembur atau jadwal kerja fleksibel. Nah, ini kalau kegiatan produksi lagi tinggi, permintaan lagi tinggi, berarti kan harus ada lembur ya. Berarti kan ada jadwal kerja yang dibuat secara fleksibel ya. Membutuhkan tenaga kerja fleksibel, tapi menghindari masalah mola yang muncul pada cash strategi ya. Ini ya, ini. Menggunakan tenaga kerja yang fleksibel ya, artinya dia bisa mengerjakan berbagai macam ya kegiatan produksi ya ini. Nah, tapi bagaimana caranya agar moralnya tidak susut gitu ya, moral dari tenaga kerja tersebut tidak jenuh. Nah, ini kan ya. Tingkat persediaan rendah, utilitasnya sih rendah ya. Nah, kalau persediaan rendah, tingkat persediaan rendah, otomatis ya utilitasnya juga rendah ya. Utilitas ini kaitannya dengan kegiatan-kegiatan utilitas ya. Kegiatan utilitas itu seperti kegiatan yang kaitan dengan servis ya, itu servis mesin ya, maintenance mesin ya, itu ya. Harus digunakan saat biaya menyimpan persediaan tinggi, kapasitas tidak terlalu mahal ya. Ini. Nah, selanjutnya level strategi ya. Level strategi ini kaitannya bagaimana menjaga stabilitas kapasitas tenaga kerja dengan laju output konstan. Kekurangan atau kelebihan berakibat pada fluktuasi persediaan dari waktu ke waktu. Ya, persediaan yang ditimbun. Nah, ini ya,
sebagai antisipasi permintaan yang akan datang atau backlog dipindahkan dari periode permintaan tinggi ke rendah, ya. Lebih baik bagi moral tenaga kerja, ya, kalau untuk yang level strategi, ya. Persediaan dan backlog bisa terakumulasi cukup banyak di sini, ya. Harus digunakan saat biaya menyimpan backlog relatif rendah, ya. Nah, ini untuk level strategi, ya, gitu. Jadi di level strategi ini dia bisa menjaga stabilitas kapasitas dan tenaga kerja dengan laju output konstan, ya. Nah, rencana agregat dalam prakteknya ini harus berpikir untuk keseluruhan supply chain, ya, mulai dari hulu sampai ke hilirnya, ya, itu. Terus juga buat sebuah rencana yang fleksibel. Kenapa? Karena ramalan itu selalu meleset, ya, salah. Sehingga harus ada sensitivity analisis, sensitivitas analisis, ya, ini. Jadi ada rencana yang fleksibel gitu, ya. Nah, kalau tidak sesuai rencana, apa rencana fleksibelnya, ya, itu. Terus dilakukan rencana agregat ulang, ya, begitu informasi terbaru muncul, ya, ini. Ya, gunakan rencana agregat jika utilisasi kapasitas meningkat, ya, ini. Ya, ini. Jadi gunakan rencana dari agregat, ya, jika kegiatan yang kaitan dengan produksi, pemeliharaan, ya, perawatan itu meningkat, ya. Ada permintaan meningkat, otomatis kegiatan utilitas itu meningkat, ya. Itu, ya. Ini untuk session kita hari ini, ya, mengenai apa, perencanaan, ya. Di sini perencanaan permintaan dengan mengelola permintaan, ya, itu. Jadi kesimpulannya, jika perusahaan ingin melakukan produksi, ya, berarti dia harus melakukan perencanaan permintaan. Dari mana datanya? Dari produksi sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, ya, yang dihitung dengan menggunakan model matematik, ya. Lalu dibuatlah sebuah perencanaan permintaan. Nah, model matematisnya kan ada di manajemen produksi, ya. Seperti menggunakan metode simplex, ya, metode grafik, ya, itu. Atau juga untuk transportasinya bisa menggunakan metode transportasi Vogel, ya, sudut barat laut, ya, itu. Nah, begitu juga untuk mengelola permintaannya, ya. Nah, begitu juga dengan agregat, ya, di sini, ya, perencanaan produksi agregat, ya, yang berakibat terjadinya, ya, permintaan yang ditunda ke periode berikutnya, ya, itu. Nah, di sini kan, ya, perusahaan harus mengantisipasi permintaan, ya, menentukan lebih awal daripada datangnya permintaan, ya, ya, gitu. Oke, ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.